Rasulullah menghadapi seluruh karakteristik manusia itu dengan halus. Rasulullah tidak marah bahwa kekalahan ada di perang Uhud, walaupun pada akhirnya nantinya menang lagi. Tapi awalnya itu bisa kalah, itu adalah karena kalian sendiri tidak patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasul supaya tetap di Jabal Rumah. Dan ada dua kehendak Allah. Kehendak Allah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala klarifikasi tentang kebenaran agamanya Allah yang dibawa oleh seorang Rasul. Nabi Muhammad bukan orang yang sembarang menuduh orang, bukan orang yang sedikit-sedikit marah. Maka seumpama kalian sebagai kiai nggak usah jawab, ya. Kalau kalian sebagai kiai itu diam, yang menjelaskan orang ya. فبما رحمة من الله لنت لهم الآية. فبما رحمة maka kelawan rahmat minallahi saking Gusti Allah Ta'ala linta alus sapa sira Muhammad ya Muhammad wahai Muhammad lahum maring si wong kafir ay sahulat tegese gampang atau as'ay sahal tegese gampang akan sapa sira akhlaqoka akhlaq sira ida khalafuka tekalane nulayan ditekalane nentang sapa wong KPK sira walaupun tanah lamun ana sapa sira iku faktor wong keras faktor wong keras saji al-khuluqi saji al-khuluqi tegese kang ala biro-biro akhlak ghalidhul qalbi kang atos kang keras atine jafian hale wong kang atos wangkot fa'aghlazta maka ngatosaken maka ngangelaken maka ngerasaken seperti dalam baris kaum lang faddu maka yang tidak bakal bubar seperti kaum ay tafarruqu tegese pisah-pisah satu kaum min haulika saking saduri mesira fa'fu maka ma'afana sira ay tajawaz tegese mutajawisa sira tajawaz melewati batas sira ing dalam ma'afakan anhum saking si kaum maing barang atau hukam pada nakani sapa kaum ingma wastaghfirlan amri ampunan sapa sira luru ampunan sebenarnya jaluk ampunan sira lahu kalbu kaum kadus kaum dan bahu tegese dan bahu ing dosa si kaum hatta ughfira satu hatta aghfira sehingga ngapura sapa sira lahu kadus kaum kabeh fa wasyabir lan musyawarah sirahum ing si kaum ay istakhrij tegese amri kepada sira arahu ing pira-pira pendapat kaum fil amri dalam perkara ay syakmika tegese perkara sira minal harbi saking perang wa ghairihi lan yang harb takliban karena takliban kanggo nenangaken kanggo nganten-nganten di puluh dihimari pira-pira ati kaum wal yustanna lan kamu supaya digawe sunnah digawe anut digawe mata digawe sunnah opo bikar lawan sirah fakana maka anu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kathirul musyawarati iku kang akeh musyawarah lahu maring si kaum kabeh. Kalau tajawuz itu Allah itu mutajawiz fil afwi mutajawiz itu keterlaluan di dalam melewati batas di dalam memaafkan itu namanya mutajawiz melewati asalnya itu tajawaza ya tajawazu tajawuzan mutajawizan atau mutajawizun orang yang melewati batas entah yang melewati batas di dalam memaafkan di dalam mengampuni kalian itu punya dosa banyak depan Allah karena Allah selalu memaafkan
Dan Allah juga tidak menghentikan nikmatnya. Allah tetap memberikan nikmat kepada kalian semua. Maka Allah itu mutajawis. Allah itu zat yang sangat luar biasa, sangat melewati batas di dalam sayang dan memaafkan hambanya. Fa'idha azamta maka tatkala nenejah seposira ala ibdo ima ingatase nerusakan barang, ala ibdo ima ingatase nerusakan barang, turidu kakarapakan seposira ba'dal musyawarati sabise musyawarah, ala ibdo ima ingatase nerusakan barang, turidu kakarapakan seposira ba'dal musyawarati sabise musyawarah, fatawakkal maka tawakkal sira maka pasrah sira Allah ingatase Gusti Allah fiqh tegese kumandela sira bihi ing Gusti Allah la bil musyawarati ora kelawan musyawarah. Inna Allah setuhune Gusti Allah yuhibbu demen sapa Gusti Allah al mutawakkilina ing pira-pira wong kang pasrah-pasrah kabeh alaihi ingatase Gusti Allah. Iyang surukum lamun nulung sapa Gusti Allah kum ing sira. Iyang surukum lamun nulung ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Yu'inkum tegese nulungi sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh ala aduwikum ingatase musuh sira kabeh kaya ibadah kaya dinane perang Badar. Fala ghaliba maka ora ana wong kang bisa ngalahaken lakum maring sira kabeh. Tapi wa iyakhdurkum dan lamun ngasorat dan lamun gerumpungaken sapa Gusti Allah kum sira kabeh bitarki nasrikum kelawan ninggal nulung sira kabeh kaya Uhudin kaya perang Uhud kaya dinane perang Uhud. Faman maka utawi sapa dha ya iki faman maka utawi sapa dha ya iki man ya iki Faman maka utawi sapa iku zaiki alladzi yang surukum kang bakal nulung sapa alladzi kum isira kabeh min ba'dihi sakmu sabisa alladzi min ba'dihi sakmu sabisa si iyahnulkum. Kalau min ba'dihi sakmu sabisa tak itu Aila nasira tegese oranana perkara oranana wong sing bisa nulungi laku maring sira kabeh kanggo sira kabeh kado sira kabeh. Wa 'ala Allahi lan ingatasi Gusti Allah la ghairihi ora saliyane Gusti Allah fal tawakkal maka becik pasrah sapa al mukminuna wong kang iman kabeh ayil yafiq tegese becik becik kumandela sapa al mukminuna pira-pira wong iman kabeh. Wa nazala temurun lamma faqidat hari kalane kesepen apa Qutaifatu hamraa apa Qutaifatu hamraa apa Qutaifatun atau lamma faqidat nalikane ilang apa Qutaifatun kemul hamraa kan abang Yawma Badrin ing dalam dina Badar ing dalam dina perang Badar. Faqala maka tahu sapa ba'dun nasi sebagian Musa kabeh la'alla nabiyya menawa kanjeng Nabi iku akhadah ngalak sapa kanjeng Nabi ing suku Taifah. Wa nazalna opo makana lafat wa makana ayat wa makana lan orasio ya aymayan bagi tegese orasio wa makana lan oranana maya bagi tegese orasio ya ikuli nabiyin kan gue kanjeng Nabi opo ayyu ghalla yata Apa ayyaqulla yanta khianat sapa kanjeng Nabi. Apa ayyaqulla yanta khianat sapa kanjeng Nabi. Bulit ayyakhulu tegese khianat sapa kanjeng Nabi fil ghanimah di dalam ghanimah. Fala tadhunnu maka aja nyangka sapa sira kabeh bihi ing kanjeng Nabi. Zalika di kanjeng Nabi zalika imokoro si akhodaha. Zalika imokoro si faqidat Qutaifatu hamra. Qutaifatul hamra. Wa fi qira'atin iku indal qira'at siji bil bina'i
lil maf'ul utawi qiraat dibina lil maf'ul dibina iklawan di mabni' lil maf'ul marang maf'ul ayyukhalla ayyun sabat tegese dinisbataken sapa kanjeng Nabi ilal qulul maring bulit maring curang wa man utai sapane wong kuya gadul curang atau khianat sapa simpan yakti maka timokta sapa simpan bima kelawan barang khalla kang khianat atau curang sapa simpan yaumul kiamat dalam dina kiamat hamilan hale wong kang gawa ala unuki ing atase kudu simpan summa tuwaffa maka kali-kali dituhoni apa kudu nafsin saben-saben awak-awakan al-ghalli itu al-ghalli kang curang bahwa ini hilang jadi ghal jaza amaya jaza umaya cuma fokus nasi jaza amain pemalu sebaran kasabat kami melakukan pukul nafsin ayat amilah tekesem melakukan sepuluh nafsin bahum lan hal utawi pukul nafsin atau uang kape pukul nafsin boleh itulah yang telah mudah orang dizolimi sapa sepuluh nafsin ko syai'an sama sekali afaman anata maka utawi wong ittaba'akan anut sapa siman ridwan Allah ing ridwan Gusti Allah fa ata'a maka naati sapa man walam yahullalan orang bulit ora curang sapa siman iku kanan kaya wong akan balik sapa siman ay rojaat tegese balik sapa siman bisa khotin kelawan bendu minallahi ta'ala sa'in Gusti Allah ta'ala li maksiatihi karena maksiat Gusti karena maksiat simpan bahulu hilang curang simpan wa makbahulan utawi kon tetep atau berfungsi simpan iku jahannam neraka jahannam wa bi'sal masyur wa bi'salan iku sebesak-besak apa al masyur kon balik al marji'un tegese kon balik apa ne kon balik dia utawi jahannam lahum orang utawi si wong kabeh lahum orang utawi si wong kabeh darajatun lahum orang utawi si wong kabeh iku darajatun pira-pira derajat ai ashabu darajat itu pira-pira wong kang duwe derajat indallahi ana isa dia Gusti Allah taala ai mukhtaliful manazil tegese pira-pira wong kang berbeda pira-pira pangkat panggonane Faliman maka iku kadua si wong kita ba'angkan anu sopaman dan jualahu ikal duana Gusti Allah asal aku utawi ganjaran waliman iku kadua si wong ba'angkan balik sopaman bisa hutihi kelawan berdua Gusti Allah ta'ala al-iqabu utawi siksaan wallahu lan utawi Gusti Allah iku basirun datang banget ningali bima ing barang yakmalu nakang pada ngelakon nikang pada agawe sopa si wong kabeh ikma Saling jazih maka balas sapa Gusti Allah Ta'ala ing si wong kabeh bihi kelawan ma atau bi imah laqad manna lan dunyaknya teman-teman wis nanugerahi sapa Allah Gusti Allah Ta'ala ala mu'minina ing atas pira-pira iman kabeh id ba'atha tekala ing bangkitaken sapa wis bangkitaken sapa Gusti Allah fihim ing dalam nas fihim ing dalam mukminin rasulan ing rasul min anfusihim satu pira-pira alaq kesi mukminin ayo Arabiyah tegese hale kang wong Arab hale wong Arab mithlahum sepadane si mukminun liyafhamu supaya kanggo supaya faham sapa si mukminun kabeh anu saking Nabi sama si Rasul wa yasrafulan pada atau waju syarifulan pada muliakakan sapa si mukminun kabeh kajian Nabi lamalakan ora ing malaikat wala ajabian ora ing wong ajab ya dulu kang maca sapa Rasul alaihi ing atas mukminin ayatihi itu adalah ayat Gusti Allah Ta'ala Al-Qur'an itu ayatihi itu ayat Gusti Allah Ta'ala Al-Qur'an itu Quran Al-Qur'an itu Quran wa yuzakkihi dan bersihakan sapa Rasul him si al-mukminin ayyutahhiruhum tegese nyucikaken sapa Rasul hum ing si wong tapi si mukminin dan dulu bisa dipira-pira dosa wa yu'allimuhum lan ngajari sapa Rasul hum ing si al-mukminin al-kitab Al-Qur'an tegese Quran wal hikmah wal hikmah as-sunnah tegese sunnah
Wa ingkanu wa inlan setuhuna kelakuan mukhaffafatun utawi in iku mukhaffafatun kang diringanaken ayat minas saqila ay innahu sesuatu si kelakuan atau wong kabeh iku kanu ana sapa si wong kabeh ku min qablu saking sadurunge si min qablu saking sadurunge si bi'atsatul nabi ay qabla ba'athihi sadurunge bangkit kanjeng nabi bangkit rasul iku lafi dhalalin yaktina ing dalam kesesatan mubinin kang pertela bajinin tegese kang pertela awalam ma asobatkum anatah lan arikalane mikenani ing siraka apa musibatun musibah bi uhudin ing tanah Uhud. Kalau bi uhudin kalau ba itu kalau ba kemudian setelah ba itu majrurnya itu tempat nama kampung itu in kata in karena Makkah jangan terlarang in karena Makkah. Makanya kadang kalau nulis risalah kalau di surat itu ditulis wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seumpama aldi bibu terpesankan atau Cirebon, jangan Cirebon, Cirebon di Cirebon yang pengirim adalah aldi di Cirebon. Jadi pintu dia bi Uhudin ing tanah Uhud bi qatli sab'ina kelawan mata di 70 kelawan terbunuh wong 70 mingkut sakya kami. Awas qatlun itu hati-hati ya. Kalau master itu kadang-kadang bisa makna majhul, bisa makna maklum. Kalau qatlun nabi mati di kanjeng nabi. Kalau qatli sab'in terbunuhnya dibunuhnya 70. Nah, terbunuhnya 70 ya kan, nah gitu. Jadi tergantung siapul kalamnya, nggak bisa dibedakan secara kalimat al-tib, nggak bisa. Kalian harus tahu sendiri. Biqatli sab'ina kelawan terbunuh 70 minkum sami sira kabeh. Qad asobtum teman-teman dikenani sapa sira kabeh mithlaihain rong pada nesi musibah di Badrin ing tanah Badar ing perang Badar biqatli sab'ina kelawan mateni. Nah ini saja ini biqatli sab'ina kelawan mateni 70 wa asri sab'ina lan boyong nahan nawan 70 minhum satu wong kafir kufar. Untuk mengucap sapa sira kabeh muta'ajjibina hale wong kang gawok-gawok hale kang ajib-ajib kan wong kang kagum-kagum kabeh. Anna iku saking endi aibin aina tegese iku saking endi lana kabeh kita hada utawi iki asabtu mithlaiha ail khadlan tegese grumpung bukan mithlaiha ya hada utawi iki apa sih kultum itu mana dari itu Kata suatu misalnya kultum anna hada kultum anna itu kekusan ini ayat min aina tegese kekusan ini lana kabel kami hada utawi iki kekalahan di Uhud ayat khadlanu tegese kekalahan kegerumpungan wa nahnu halai utawi kami iku muslimun biro-biro wong Islam kami wa Rasulullah dan utawi Rasulullah Mustafa iku fina dengan kami wa jumlatulan utawi jumlah al-akhir atau kang akhir iku mahallul istifhami iku panggonan istifhal al-ingkari kang masa ingkari kun ucap sira Muhammad lahum kabeh maring wong kabeh lahum maring wong kabeh wa huwa lan utawi sihadati iku min indi anfusihim iku min indi anfusikum saking sandinge pira-pira awak dhewe sira kabeh annakum karena sebenarnya sira kabeh taraktum ninggal sapa sira kabeh al-markaza ing markas pusat ya, ini pusat mana di Jabal Rumah fakhudiltum maka dikerumpungan dan sapa sira kabeh innallaha subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in ing atase saban-saban suci-suci iku qadirun azat kama kuasa wa minhu lan iku setengah saking kullu syai' an-nasru utawi pertolongan atau nulung wa man'uhulan nyegah nulung dan nyegah nasr wa qad jazakum lan teman-teman wis males sapa Gusti Allah ing sira kabeh bi khilafikum kelawan Waqad jazakum
lan teman-teman semalos sapa Gusti Allah ing sira kabeh khilafikum kelawan sebab sulayane sira kabeh. Wa ma asobakum lan ora mikenani ing sira kabeh yaumal taqwa. Wa malan barang. Wa malan utai barang asobakum kami kenali apa makum ing sira kabeh yaumal taqwa ing dalam dinane. Yaumal taqwa ing dalam dinane, ing dalam dinane tetemu apa al-jam'ani golongan loro bi uhudin ing Uhud. Iku fabi idnillahi maka kelawan idine Gusti Allah ai bi iradatihi tegese kelawan kersane Gusti Allah wa liya'lama lan supaya ngerti sapa Gusti Allah ai sapa Allah Gusti Allah ta'ala ilma zuhurin kelawan ilmu tampak al mukminina ing pira-pira iman kabeh hakon kelawan bener wa liya'lama lan kamu supaya ngerti sapa ngeru sapa Gusti Allah alladzina ing wong akeh nafaqu kepada munafik sapa alladzina kabeh walladzina lan wong akeh qila kan diucapaken lahum maring alladzina lamman sarafu nalika daripada budal sapa alladzina anil qital saking perang wa hum lan utawi alladzina iku Abdullah bin Ubay iku Abdullah bin Ubay wa ashabihi lan biro batur Abdullah bin Ubay ta'alau merenya sira kabeh apa ini qatilu ta'ala merenya sira kabeh qatilu pada perang sira kabeh pada perang sira kabeh fisabilillah ing dalem Gusti Allah ai a'da'ahu tegese piro-piro ai a'da'ahu tegese ing piro-piro musuh Gusti Allah amin fa'u ataban nolaka sira kabeh anna saking kami al-qauma ing kaum bitakdiri sawadikum kelawan ngakehaken golongannya sira kabeh illah tuqatilu lamun ora pada perang sapa sira kabeh sahabat itu golongan sahabat itu artinya golongan sahabat itu artinya hitam orang hitam yang belum diketahui masih majhul itu namanya sawatun. Majhul itu bisa libu'dihim karena jauh atau seumpama limufaraqatihim karena berpisah. Jadi kalau seumpama asal seperti ini. Kalau seumpama apa? Orang Arab itu kalau seandainya di padang pasir itu, kalau jauh ada gerombolan jauh yang belum tahu warnanya, belum tahu itu siapa, itu sebutnya sawatun karena warnanya itu walaupun mereka pakai pakaian putih, pakai pakaian merah dan biru yang kelihatannya itu karena itu kalau menurut teori fisika Newton itu ada peleburan warna itu. Jadi kalau sesuatu yang di sini warnanya merah tambah jauh ya tambah abu-abu tambah hitam dan akhirnya puncaknya biru. Kalian lihat langit warnanya biru, lihat gunung biru, lihat lautan juga biru, itu perubahan warna kalau saking jauhnya. Padahal sebetulnya warna langit itu nggak mesti biru, nggak mesti biru, itu biru itu ada perubahan warna yang terjadi di ruang dan waktu di sana. Ada yang mengatakan biru-biru itu adalah karena warna terbatasan kekuatan kornea kita dalam menangkap objek yang terlalu jauh. Objek ketika terlalu jauh itu warnanya biru karena mata kita tidak bisa nangkap warna aslinya. Lihat di warnanya, mau lihat apa itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu bukan terletak pada mata kita, bukan terletak pada kornea, tapi terjadi perubahan warna ada di sana, di ruang dan waktu. Ada tercampur beberapa bahan kimia, zat kimia dalam ruangan ini sehingga ketika jauh itu tidak kelihatan. Akhirnya warnanya terjadi perubahan. Warna apapun baik hijau, hitam, kuning, belang-belang, merah, coklat kalau sudah jauh. Dan biru-biru itu kalau objeknya didekatkan lagi ya warnanya kelihatan aslinya merahnya. Ketika jauh lagi abu-abu, hitam di biru. Itu menunjukkan bahwasanya peleburan warna itu bisa seperti itu. Makanya di sini para saintis bagaimana mencari konfigurasi warna itu adalah berasalnya adalah titik terpaling yang terjauhnya itu adalah biru. Jadi kalian jangan suka bilang sama perempuan cintaku biru langit, jangan bohong itu kan. Itu pembohongan nasional gitu. Karena itu kalian nggak pernah tahu bahwa biru-biru di langit.
Langit warnanya nggak mesti biru. Kenapa? Itu kan warnanya biru, ya laut aja biru. Gunung Cermai biru. Coba kalian ke sana, naik ke Gunung Cermai, ada nggak biru? Nah, ada hijau. Kalau kalian ke laut aja nggak biru. Apa warna laut warna biru? Kalau laut warna biru airnya. Nah kalau seandainya orang nelayan pulang mungkin pakaiannya telutur semua, kena biru-biru semua, warnanya biru, kan nggak seperti itu. Tapi itulah yang disebut dengan perburuan warna. Nah hitam itu termasuk warna jari. Jadi artinya adalah kalau seumpama disebut sawadun aina sarun ba'idun, golongan yang jauh, imma jauh dari mata, wa imma jauh karena zaman, wa imma jauh karena mufaraqah, dan wa imma jauh karena beda. Disebut sawadun. Maka disebut itu. Maka Rasulullah mengatakan alaikum bisawadil aqdam. Peganglah kalian golongan yang jauh dari itu, ya, tapi yang mayoritas. Artinya umat nanti yang jauh setelah kehidupan itu, tapi yang mayoritas. Ya. Nah itu mungkin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dia mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah memang pada zamannya Rasulullah belum dimunculkan nama golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Dimunculkannya itu jauh setelah Rasulullah SAW itu meninggal dunia, wafat ada 100 sampai ya 100 nggak sampai 100 tahun lah. Zamannya tabi'in sudah ada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zamannya sahabat sudah dimunculkan golongan, muncul itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah karena diambil dari hadisnya Rasulullah. Tapi zamannya Rasulullah belum ada karena sentralnya kan Rasulullah. Jadi tidak adanya ya al-muslim wal munafik wal kafir wal musyrik. Tapi begitu Rasulullah meninggal itu berbeda. Ketika zamannya Sayyidina Utsman dibunuh dengan oleh kelompok orang yang mengatasnamakan agama dan segalanya. Ini maka di sini sudah muncul Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang benar itu sampai sekarang. Kalau di Indonesia mungkin lekat dengan NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah sawadun, suatu golongan yang jauh dari kehidupannya Rasulullah sebab zamannya Rasulullah. Makanya Rasulullah menyebutnya sawadun, jauh. Itu makanya harus pengertian tentang masalah karakteristik atau sastra Arab itu harus ngerti. Kalian tuh sebelumnya ada beberapa kitab Dawawin, Diwanul Mutanabbi, Diwanul Abi Ishaq, Al-Fulailah Walailah, walaupun kisah cinta itu. Tapi itu sangat penting sekali untuk mengasah tauhid lughat. Sehingga kalian membaca itu bukan dengan nahwu lagi, tapi dengan hati. Walau pada mengucap sebuah alladzina kabilahu na'lamu laman ngerti sebuah kami ay nahussu tegese kerasa sebuah kami nuhsinu tegese bagus sebuah kami ditalan ing barang lattaba'nakum maka yaktine bakal anut sebuah kami kum isira kabeh. Qala sebuah ta'ala kalau qala ta'ala qala sallallahu alaihi wasallam makhluqun minal fuqara takziban karena bohongan terlalu bari alladzina hum utawi alladzina lil kufri maring kekufuran yauma idzin nalikane dinaiki kila atau yauma idzin nalik ing dalem dinane kultum ing dalem dinane kila lahum ing dalam dinane kila lahum ta'ala di atas iku aqrabu hukum tabi iku aqrabu li parab minhum sabi alladzina lil iman mal iman bima kelawan barang azharu kang ngatokaken alladzina min khadlanihim saking grumpung si alladzina lil mu'minin saking ngalahaken alladzina grumpungaken alladzina lil mu'minin lan mu'minan kabeh. Wa kanulan anas alladzina ka wa alladzina iqab wa kanulan anas alladzina qablu idal saturunge siqilahu iku aqrabul qilalahu iku aqraba lipa ilal iman bal iman min haitsu dhahiri saking sakirane kang dhahir saking sekiranya kata yaquluna pada ucap alladzina kafir bi afwahihim kelawan biro-biro cangkeman alladzina kafir ma barang laisa kang orang ana apa ma fi qulubi iku fi qulubihim ing dalam biro-biro artine si alladzina
Walau alimu lan lamun padlan lamun wis ngerti sapa alladzina qitalani perang lam yattabi'ukum maka ora bakal anut sapa Allah bakal ngintil derek sapa alladzina ka kum isira kabeh wallahu la ta'lamu a'lamu luwih ngawu sapa Gusti Allah bima ing barang yaktumuna kang pada nyimpen sapa alladzina kabeh minan nifaqih bayar saking munafikan atau minan nifaqih saking munafikan alladzina yu'aqib badalun utawi alladzina iku badalun badal minal ladzina saking lafaz ladzina qablahu kang sadurunge alladzina qalu pada ucap sapa alladzina kabeh li ikhwanihim balik berubah oleh alladzina fitini dalam agama waqad qa'atu lan teman-teman pada jagung sapa alladzina pada orang maju sapa alladzina pada jagung sapa alladzina alil jihad sang jihad lau aqa'una lamun pada naati sapa alladzina kabena ing kami ay syuhada Uhud tegese pira-pira wong kang mati syahid perang Uhud au ikhwanana atau in ikhwani kami in piro-piro batune kami fil qudi ing dalam perang fil qudi ing dalam jagung ya fil qudi ing dalam jagung maksudnya enggak maju perang gitu. Au ikhwanuna atau piro-piro batune kami fil qudi ing dalam perang fil qudi ing dalam orang maju perang ing dalam jagung orang maju perang makutilu maka orang bakal dibunuh dipateni sapa si alladzina tu ikhwan kul ngucap sira Muhammad lahu marad alladzina fatru'u maka nyegah sira kabeh idfa'u tegese nyegah sira kabeh an anfusikum saking pira-pira awak dhewe sira kabeh al mauta ing kematian ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh muswaddiqina wa kang bener-bener kabeh bi annal qu'uda ing dalam sepuluhnya jagung iku yunji bisa menyelamatkan nafsu qul min sakit maut fa bima rahmatin minallahi ta'ala minallahi lintana Rasulullah Allah Subhanahu wa taala ini memuji Rasulullah ketika terjadi satu carut marut di perang Uhud. Ada yang mengatakan Rasulullah terbunuh, ada yang mengatakan kita kembali kepada kekufuran. Banyak dipengaruhi, diprovokasi oleh orang munafik. Begitu juga ada orang yang cinta kepada dunia. Ada juga orang cinta kepada dunia. Ada orang yang menentang perintahnya Nabi, disuruh tetap di Jabal Rumah tidak mau. Ada yang tetap, ada yang patuh. Ini bagaimana cara sikapnya Rasul ketika ini? Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulnya dengan ayat fabima rahmatin minallahi ta'ala minallahi ta'ala. Rasulullah menghadapi seluruh karakteristik manusia itu dengan halus. Rasulullah tidak marah. Rasulullah tidak mencelekan. Rasulullah tidak menyalahkan gara-gara kamu seperti itu. Kamu kan sudah saya bilang kamu harus ada di Jabal Rumah. Gara-gara kamu tidak. Tapi yang mengucapkan itu bukan Rasulullah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad katakan bahwa kekalahan ada di perang Uhud. Walaupun pada akhirnya nantinya menang lagi, tapi awalnya itu bisa kalah. Itu adalah karena kalian sendiri tidak patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasul supaya tetap di Jabal Rumah. Ini klarifikasi tersebut yang mengucapkan Allah Subhanahu. Coba kalian lihat, kalau seumpama kalian dipaparkan, dilihat secara cerdas bagaimana itu Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghafalkan Al-Qur'an. Bagaimana Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengklarifikasi seluruh komentar-komentar orang-orang munafik di dalam masalah ini. Di antaranya adalah kita kembali kepada kekufuran, kita gabung kepada Khalid bin Walid, Muhammad sudah terbunuh. Allah yang mengatakan, apakah kalau kalian itu Muhammad itu hanya Rasul? Apakah kalau seandainya Muhammad terbunuh atau Muhammad itu meninggal dunia kalian akan kembali kepada kekufuran? Silakan. Tapi yang jelas itu tidak akan membahayakan sedikit kepada Allah. Allah yang menjawab. Seperti halnya seumpama begitu juga. Ada komentarnya orang munafik mengatakan, ketika orang Islam itu kalah perang di dalam Uhud itu, begitu kalah itu ada komentar mengatakan, kata saya udah bilang, jangan maju perang.
enakan di rumah, maka kalau di rumah sih nggak bakal terjadi seperti ini, memprovokasi orang Islam. Ada juga orang-orang yang setelah itu kemudian orang-orang yang tidak ikut perang itu juga ikut komentar. Makanya saya udah bilang enak di rumah, jangan ikut Muhammad. Coba kalau kamu itu nurut sama omongan saya kamu tidak akan terbunuh, mereka tidak akan terbunuh. Atau sama pada syuhada Uhud, kalau sahabat yang meninggal di perang Uhud, coba kalau mereka nurut sama kita, Muhammad ngajak kita nggak mau, mereka akan selamat, tidak akan terbunuh. Jadi seolah-olah ketika perang itu terbunuh, ketika tidak perang malah tidak terbunuh. Seolah-olah diam itu bisa menyelamatkan dari kematian. Nah di sini pun Allah menjawab bahwa satu yang namanya semua itu ada di tangan Allah. Kalian perang juga tidak akan menyebabkan kematian kalau Allah nggak kersa. Kalian butuh juga tidak akan bisa menolak kematian kalau Allah tidak kersa. Kalau Allah menghendaki kematian, mati. Yang namanya Allah itu semua itu ada di tangan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memaparkan menjawab seluruh komentar-komentar orang munafik, menjawab seluruh komentar-komentar orang musyrik dan orang-orang yang tidak benar. Dari mulai orang yang mukhalafat dengan Rasul, ada orang yang tidak nurut kepada Rasul, ada komentar. Ini dijawab semua oleh Allah. Tapi kalian tahu bahwa itu yang menjawab adalah Allah. Bahkan Allah memerintahkan kepada Rasulnya, Qul Muhammad, katakan Muhammad, Qul Muhammad, katakan Muhammad. Begini, ya kan? Tapi kan Nabi Muhammad tidak berkata seperti itu. Hanya cukup dengan Allah, bahwa itu adalah perintah Allah kepada Rasulnya. Tapi bagaimana? Ya namanya Rasulullah. Ya, bagaimana Allah menggambarkan di dalam ayat Al-Quran, Fabima rahmatin minallahi ta'ala Muhammad, kamu ketika menghadapi satu masalah kamu tenang, kamu tetap halus, emosi kamu tetap terkontrol, kamu tidak keras kepala, kamu tidak marah, tersenyum. Itu semua karena rahmat Allah kepada kamu dan kepada umat kamu. Artinya tidak ada satu kubu utara dan kutub utara dan kutub selatan. Tidak ada plus dan minus bahwasanya berarti Allah SWT mengajarkan kita keras, sementara Rasulullah mengajarkan kita halus. Bukan seperti itu. Allah klarifikasi itu juga harus terklarifikasi masalah yang berkaitan dengan akidah, masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus sosial yang ada pada zamannya Rasulullah, itu harus dijawab. Allah yang menjawab. Karena otoritas agama ini dari Allah dan Rasulullah. Otoritas agama dari Allah. Makanya Allah ketika menyentuh masalah yang berkaitan dengan tauhid, Allah langsung menjawab dahulu. Sebelum klarifikasi, jawab dulu masalah wa ma Muhammadun illa rasul. Ya kan? Sebelum klarifikasi, baru setelah itu klarifikasi. Kemudian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab semuanya karena masalah itu harus dijawab. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang Rasul yang sangat luar biasa halusnya menghadapi sesuatu tenang, bahwa ajaran kalian katakan bahwasanya itu kok Rasul dan Allah beda. Bukan. Lihat ya, Allah klarifikasi itu juga dari Allah karena mereka sudah nggak benar, jadi harus diklarifikasi secara keras. Tapi Allah menciptakan Nabi Muhammad, menghendaki supaya Nabi Muhammad itu memiliki akhlak yang halus, akhlak yang santun, dengan kata-kata yang lembut, tetap merangkul mereka sehingga mereka itu tidak bubar, mereka itu tidak terpecah belah, mereka dinaungi oleh Rasulullah dan semuanya dimaafkan oleh Rasulullah. Itu semua adalah juga dari Allah, bukan dari diri Rasulullah sebagai manusia. Itu juga dari Allah. Jadi Allah ini ada dua kehendak, ada dua kehendak Allah. Kehendak Allah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala klarifikasi. Ya kan? Klarifikasi tentang masalah peristiwa yang berkaitan dengan Uhud dari beberapa komentarnya orang. Ada orang yang ketika di Jabal Rumat ingin mendapatkan ghanimah, ya tidak. Kemudian juga ada yang mengatakan harus tetap di sini nunggu perintah Rasul. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad terbunuh, ada yang mengatakan kita kembali kepada kekufuran kita gabung aja dengan Khalid bin Walid sehingga tidak terjadi perang. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya gara-gara kamu, saya kan sudah mengatakan jangan ikut perang, jadi kita harusnya begini. Ada lagi orang yang duduk yang tidak ikut perang mengatakan apa kata saya sih enak di sini selamat daripada kamu tuh, akhirnya ucapan cinta karu-karuan. Coba kalau ikut sama saya dan ikut sama Muhammad, komentar-komentar itu harus dijawab. Ini adalah satu
Ini adalah satu sisi pertama yang harus dijawab. Bahwasanya permasalahan itu harus dijawab. Lalu kemudian tapi sisi yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian berkenan untuk berkehendak untuk menciptakan seorang Rasul dengan satu akhlak berkalimat. Ini juga merupakan klarifikasi. Klarifikasinya bagaimana? Klarifikasi tentang kebenaran agamanya Allah yang dibawa oleh seorang Rasul. Bahwa Rasul ini bukan orang sembarang. Bahwa Rasul ini bukan orang yang mudah bicara. Rasul ini bukan Rasul Nabi Muhammad, bukan orang yang sembarang menuduh orang. Bukan orang yang sedikit-sedikit marah. Bukan orang yang sedikit-sedikit langsung menjustifikasi orang tanpa benar. Ini nanti kalau supaya Rasulullah itu seperti itu, maka akan hilanglah gambaran kebenaran daripada agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasul. Maka dari itu carut marut peristiwa yang ada di zamannya Rasul, Allah menciptakan seorang Rasul yang akhlak yang sangat mulia. Maka innaka la'ala khuluqin 'adzim, kamu betul-betul di atas akhlak yang sangat mulia. Maka di sini maka ini yang diambil pelajaran yang bisa kita lihat dari masalah ini adalah ketika ada sebuah peristiwa, maka seumpama kalian sebagai kiai nggak usah jawab diam. Ya, kalau kalian sebagai kiai itu diam, yang menjelaskan orang ya. Orang yang menjelaskan orang begini. Maksudnya kiai itu seperti ini. Tapi kiai sebagai kiai, ya kalian sebagai kiai, sebagai ustadz, sebagai ulama tidak boleh bicara keras. Tidak boleh bicara tidak santun, tidak boleh bicara ngawur, tidak boleh main justifikasi orang, main nuduh, main setor, main ceplak, nggak boleh kalian. Kalian tetap santun, jaga bicara, jaga sikap dan tingkah laku seperti halnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Rasulullah SAW. Maka kalian ini nanti apa yang dibawa oleh kalian, kalau kalian punya pesantren, kalau kalian punya jamaah, kalau kalian punya majlis atau punya kaum, punya pengikut, maka ini kehormatannya akan terjaga dengan kalian liqayatul nafs, menjaga diri. Sementara juga masalah peristiwa yang ada pada diri kalian juga terklarifikasikan oleh orang kalian yang mampu tegas. Paham tidak? Jadi harus tegas. Jadi harus ada klarifikasinya, harus ada. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tahu. Rasulullah terdiam, Rasul meninggal. Katakan, tapi Muhammad diam katanya. Bagaimana rahmatu min Allah yang tahu cukup ada di Al-Quran. Itu kata Allah suruh mengatakan begitu saja. Artinya apa? Bahwa Quran ini bukan berdasarkan Rasulullah, berdasarkan keinginan Rasulullah, tapi semuanya dari Allah. Membuktikan bahwa Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad, dari Allah. Buktinya Nabi Muhammad tidak disuruh mengatakan, katakan Muhammad siapa yang perintah Allah? Ya tidak. Nah ini jadi cara-cara klarifikasi semacam ini adalah beberapa cara yang sangat indah sekali ya. Satu strategi di dalam menghadapi kasus-kasus dan peristiwa sosial yang kerap kali terjadi nanti di lingkungan kalian. Maka kalian sebagai kiai nggak usah bicara, maka orang yang bicara. Supaya kalau ada sesuatu semua diam aja. Yang bicara siapa? Supaya Ali yang bicara. Siapa yang berani? Bukan Mas Suri yang bicara atau Mazhab yang bicara. Lah kalian menjadi kiainya diam. Apa sebabnya? Ini gambaran Rasulullah. Fabima rahmatin min Allahi lintalahu bizin. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lafaddu min hawlik. Kalau seumpama kalian keras kepala, mudah omongannya kasar, mudah justifikasi orang, ya orang akan berubah. Akhirnya akan menganggap kalian underestimate. Artinya itu curiga dan apa-apa. Dan akhirnya karismanya hilang, aura kewangiannya juga hilang. Macam cara. Paham tidak? Itu sih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.